Generasi sirkular atau Gen Sirkular adalah hasil kolaborasi dan inovasi proyek kelompok manajemen 2 dalam program kepemimpinan SDG yang diselenggarakan oleh SDG Academy Indonesia dengan dukungan dari UNDP Indonesia, Tanoto Foundation, dan Bappenas. Program ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini, Gen Sirkular membuat proyek yang mendukung pencapaian tujuan SDGs, terutama nomor 4, 12, dan 13, yaitu pendidikan berkualitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim. Kami membaginya menjadi 4 masalah mendasar. Pertama adalah masalah ketidakpedulian. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018, indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup Indonesia mencapai angka 0,72. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kurang memperhatikan isu sampah. Kedua, kita temukan masalah ketidaktahuan. Hasil studi kami menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan masyarakat tentang ekonomi sirkular hanya mencapai 72,3 dari nilai maksimal 150. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep ini masih jauh dari kata memuaskan. Selanjutnya, kita hadapi tantangan keterbatasan. Penyebaran pengetahuan tentang ekonomi sirkular, terutama kepada anak-anak, mengalami hambatan karena minimnya media dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar yang memahami pentingnya ekonomi sirkular. Terakhir, ada masalah kekhawatiran. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mengelola sampah dengan baik dan bahkan belum menyadari pentingnya memberikan pendidikan tentang ekonomi sirkular kepada generasi penerus mereka. Dalam upaya mendukung pemahaman dan kesadaran akan konsep ekonomi sirkular sejak dini, kami telah merancang sebuah media pembelajaran kreatif yang ditujukan khusus untuk anak-anak, terutama mereka yang berada di usia prasekolah atau PAUD dan pada tingkat awal pendidikan dasar. Media pembelajaran ini berbentuk buku cerita bergambar yang dirancang secara khusus untuk menarik minat anak-anak sekaligus menyampaikan konsep-konsep ekonomi sirkular dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dalam proses pembuatan buku cerita ini, kami menggandeng sejumlah ilustrator berbakat yang memiliki keahlian dalam menghadirkan gambar-gambar yang menggugah imajinasi anak-anak. Mereka bekerja sama dengan tim kami untuk mengilustrasikan cerita-cerita yang telah kami susun dengan baik, sehingga hasil akhirnya adalah buku cerita yang menarik. Setiap cerita dalam buku cerita bergambar ini dirancang secara hati-hati untuk menyampaikan konsep-konsep dasar ekonomi sirkular secara sederhana namun efektif. Cerita-cerita tersebut mengambil berbagai konteks kehidupan sehari-hari yang akrab bagi anak-anak, seperti pengalaman di sekolah, rumah, dan keluarga mereka. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan limbah disampaikan melalui narasi yang menarik dan interaksi antar karakter. Kami menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan setempat. Upaya kami dalam mensosialisasikan media buku yang telah kami buat mencakup berbagai lapisan jenjang pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Buku-buku kami telah digunakan di berbagai sekolah, mulai wilayah dari Banyuwangi, Bali, Lumajang, Kendal, Kota Semarang, Kota Solo, hingga Tegal dan Palembang. Selain berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, kami juga menjalin kemitraan dengan komunitas-komunitas penggerak, seperti komunitas The Big Book Kabupaten Tegal. Komunitas ini memiliki laman perpustakaan elektronik atau e-perpus yang menyediakan koleksi buku Big Book yang digunakan secara aktif oleh guru-guru di Kabupaten Tegal, termasuk buku-buku karya kami. Kami juga mengadakan berbagai kegiatan pelatihan baik secara luring maupun daring. Sebagai contoh, kami menyelenggarakan pelatihan pembuatan Big Book tentang ekonomi sirkular untuk guru TK di TK Cengho, Banyuwangi.
serta webinar tentang Big Book Ekonomi Sirkular yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Jepang, pendiri komunitas Kaltim Bercerita, dan lebih dari 100 guru PAUD, TK, dan SD dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai saat ini, kami telah berhasil merilis 6 buku yang dapat diakses oleh siapa saja melalui situs website kami, gensirkular.my.id. Inisiatif proyek kami telah memberikan dampak positif signifikan yang berdampak kepada 487 anak, 185 guru, dan 4 komunitas, dan telah dipublikasi oleh 2 media mainstream. Kedepannya, kami berharap dapat merilis lebih banyak buku cerita bergambar dan media edukasi tentang ekonomi sirkular, serta mengintensifkan sosialisasi dan edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Untuk mewujudkan visi ini, Gen Sirkular tentu sangat berharap dukungan dari berbagai pihak. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan membaca bersama yang bukunya diberikan oleh kelompok manajemen 2 SDGs Akademi Indonesia batch kelima. Buku ini sangat menarik bagi anak-anak kami yang masih di usia dini. Mereka belum bisa membaca, namun karena gambarnya sangat menarik, mereka akhirnya terpacu untuk mengetahui apa tulisan yang ada di sebelahnya. Tak kalah lupa, penting juga bagi anak-anak untuk mengetahui isi dari buku ini, yaitu tentang menjaga lingkungan. Terkait dengan baju yang diberikan oleh kakaknya, oleh saudaranya, meskipun tidak baru, mereka juga tetap bangga memakai baju yang diberikan oleh sanak keluarganya. Terima kasih, saya ucapkan semoga kelompok manajemen 2 bisa semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Saya sudah membaca beberapa judul buku dari SDGs Academy. Bukunya cukup sederhana dan kiranya tepat untuk anak-anak yang baru mulai belajar membaca. Namun bukan buku atau visual yang menggerakkan saya di sini, melainkan pesan baik yang ingin ditanamkan kepada anak-anak dalam buku tersebut. Saya melihat pesan utama pada beberapa buku yang saya baca seperti pentingnya kekeluargaan, bagaimana hubungan kakak dan adik, orang tua dan anak, dan bagaimana menjaga hubungan persahabatan. Buku ini mengajarkan dan menggambarkan bagaimana keharmonisan seharusnya terjadi di antara manusia. Selain itu, ada pula pesan untuk menjaga lingkungan. Buku ini mengajarkan bagaimana anak bisa mulai mendaur ulang dari hal-hal sederhana. Namun hal sederhana itulah yang justru ingin ditanamkan, di mana anak-anak tidak langsung membuang barang yang telah mereka pakai atau membuang barang yang telah rusak, tetapi mereka membuatnya menjadi benda lain yang lebih bermanfaat. Saya kira nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita ini harus ditanamkan untuk anak-anak Indonesia supaya dapat menjadi buah kebaikan di masa depan.